Ya, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Yatno, warahmatullahi apa wabarakatuh. kabar? Sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, ini Pak Yatno, Ya. sehubungan dengan Pilpres 17 April 2019, kami dari Jurnalis Islam ingin minta tanggapan Pak Yatno, khususnya pada acara kampanye Akbar 7 April nanti di Senayan dari Aliansi Pencerah Indonesia, bagaimana persiapannya, bisa digambarkan? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aliansi Pencerah Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur pada jurnalis Islam yang akan memberikan berbagai pandangan terkait dengan pemilu, khususnya persiapan untuk tanggal 7 April, yaitu kampanye Akbar oleh pasangan Prabowo Sandi yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Pertama, bahwa sebagai Aliansi Pencerah Indonesia, komponen relawan yang secara sungguh-sungguh dan diniatkan secara tulus dan ikhlas untuk mendukung pasangan Prabowo Sandi untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Tentunya kami sudah lama bekerja aliansi untuk melakukan berbagai sosialisasi, berbagai penguatan kepada warga masyarakat untuk memilih Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019 nanti, khususnya 17 April. Khusus untuk persiapan tanggal 7 April besok di GBK, kami dari Aliansi Pencerah telah mempersiapkan dan ingin mensukseskan, yaitu mulai dari munajat, doa munajat yang nanti akan bersama-sama para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, sholat subuh berjamaah sebagai bagian dari ikhtiar kita. Kita akan ikut ambil bagian secara aktif dalam rangka mensukseskan kampanye Akbar yang digelar tanggal 7 April 2019 di GBK itu. Ya, kira-kira berapa estimate dari tim atau warga dari API sendiri yang ikut berpartisipasi mensukseskan? Ya, jadi kita sudah mengkalkulasi karena ini kampanye Akbar ini diikuti juga oleh partai-partai politik pendukung paslon nomor 2 dan juga oleh para berbagai relawan, termasuk di dalamnya adalah API. API telah mempersiapkan 20.000 massa untuk hadir di GBK, khususnya untuk memenuhi GBK yang kurang lebih GBK itu kalau terpenuhi sekitar 85.000, jadi API sendiri sudah 20.000. Saya dengar di program 2 sektor Pak ya? Iya, insya Allah kita mungkin dengan 20.000 itu ada 2 sektor yang mungkin akan dipenuhi oleh API. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk pemilu nanti kira-kira tanggapan Bapak bagaimana kejadiannya, apakah yang digembar-gemborkan sekarang ini bahwa ada akan terjadi huru-hara atau radikalisme sehingga banyak pengamat-pengamat internasional datang ke Indonesia untuk mengamati pemilihan itu sendiri karena ada berita-berita wasit maupun panitia ikut bermain jadi pemain. Nah, tanggapan dari Bapak sebagai API? Ya, pertama saya sebagai warga negara, komponen anak bangsa, tentunya berdoa agar pemilu ini bisa berjalan secara baik, secara damai, secara jujur, adil, dan tentunya juga bermartabat sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi. Karena ini menentukan suatu bangsa, bagaimana demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Bermartabat itu penting bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu. Nah, soal yang terkait dengan berbagai isu yang sekarang menjadi keresahan masyarakat bahwa pemilu ini akan terjadi berbagai macam kejadian yang mungkin tidak dikehendaki. Ya, kita berharap bahwa sebetulnya pemilu ini adalah pesta bagi rakyat Indonesia 5 tahunan dan ini sudah diatur oleh undang-undang melalui satu panitia yang namanya Panitia Pemilihan Umum, yaitu KPU, dan dilengkapi juga oleh Bawaslu
sebagai bagian dari pengawas pemilu. Sebetulnya kalau Bawaslu, kalau KPU itu berjalan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan norma yang ada, insya Allah ini pemilu akan berjalan dengan baik. Yang menjadi masalah apabila orang mengatakan kalau wasit ini ikut bermain, ikut campur, itulah yang akan menjadi masalah. Oleh karena itu, kami menghimbau baik sebagai warga negara maupun juga sebagai bagian dari warga masyarakat dan juga khususnya Aliansi Pencerah Indonesia ingin memberikan masukan dan pencerahan. Mari kita bersama-sama KPU, Bawaslu, dan seluruh kontestan partai politik menjaga suasana yang sejuk, damai, indah, sehingga pemilu itu bisa dilaksanakan secara jurdil, jujur dan adil serta bermartabat. Sebetulnya kuncinya di situ. Kalau ini nggak dilaksanakan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya penyelenggara pemilu, inilah yang akan membuat resah masyarakat. Nah ini kalau terjadi semacam itu, ya banyak orang yang memprediksi mungkin akan berbagai kejadian itu bisa terjadi. Itu kemungkinan saja bisa terjadi gitu. Ya, jadi harapan dari Bapak khususnya dan API dari mewakili warga Muhammadiyah ingin pesta demokrasi ini dijalankan dengan indah, sejuk dan damai sehingga jadi PR kita dengan pengamat internasional. Kan gitu Pak ya. Jadi terakhir closing statement Bapak untuk baik untuk masyarakat maupun aparat dan wasit dan peserta pemilu dan mungkin khususnya bagi warga Muhammadiyah bisa disampaikan Pak. Jadi saya sebagai warga masyarakat dan juga bagian dari Aliansi Pencerah yang sebetulnya Aliansi Pencerah itu kan memberikan pencerahan pada masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya pertama mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia dan juga warga Perserikatan Muhammadiyah untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hati nuraninya dan harus dengan akal yang sehat, akal yang cerdas sehingga kita memilih pemimpin itu akan memilih pemimpin yang baik karena berdasarkan pertimbangan akal yang sehat dan rasional. Oleh karena itu, jangan sampai ada warga masyarakat yang telah mempunyai hak pilih, termasuk juga warga Perserikatan Muhammadiyah tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik. Karena dengan tidak menggunakan hak pilih berarti kita ya sudah tidak melaksanakan sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, bahwa kita mengajak kepada penyelenggara pemilu baik yang ada di KPU, ada di Bawaslu maupun pemerintah, ini harus menciptakan suasana yang sejuk, kondusif sehingga para pelaksana pemilu ini bisa memegang teguh amanah, bisa memegang teguh suatu komitmen bahwa amanah yang diberikan oleh rakyat itu harus dilaksanakan dengan baik. Ciptakanlah pemilu yang jurdil dan pemilu yang bermartabat sebagai bagian dari indeks berdemokrasi bangsa Indonesia yang nantinya juga akan dilihat oleh para pengamat, para pelaku demokrasi di dunia internasional. Lalu yang ketiga, mari kita juga bersama-sama partai politik, kita mari berdemokrasi dengan baik, berdemokrasi dengan sehat, menggunakan akal sehat, dan juga kita berdemokrasi bahwa ini adalah amanah yang dititipkan kepada kita agar kita mampu memilih pimpinan nasional yaitu presiden dan juga nanti para anggota DPR, baik DPR pusat, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2 maupun DPD akan dihasilkan para pemimpin bangsa yang baik, yang mampu membawa bangsa dan negara Indonesia mencapai tujuan bernegara dan berbangsa, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah harapan kita sehingga insya Allah Indonesia akan menjadi negara besar, negara yang diperhitungkan dalam kancah dunia internasional.
saya yakin dan percaya kalau itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ya, Pak terima kasih. atas masukan, sharing dan arahannya Ya. kepada semua rakyat. Oke, untuk itu kami minta kepada warga negara dan rakyat Indonesia khususnya untuk ikut partisipasi pada tanggal 17 April. Kita menjadi raja sehari di atas presiden dan di atas segala kekuasaan. Rakyat menentukan masa depan bangsa. Oke, sekian viewers. Mohon like or subscribe this program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.